Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan. Di sini saya akan melakukan prosedur APN. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah melihat dan mendengar apakah ada tanda-tanda persalinan kala dua. Setelah itu, saya memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan ampul oksitosin. Setelah itu memasukkan alat suntik sekali pakai ke dalam partus set. Setelah itu saya akan memakai celemek plastik. Kemudian pastikan tangan dan jari-jari tidak memakai perhiasan apapun. Kemudian menggunakan sarung tangan DTT. Setelah memakai sarung tangan DTT, kemudian saya mengambil ampul oksitosin yang telah saya patahkan. Kemudian mengambil jarum dengan sarung tangan DTT. Pastikan dengan menggunakan satu tangan. Setelah itu mengambil oksitosin. Setelah selesai diambil, kemudian spuit ditaruh kembali ke dalam partus set. Kemudian oksitosin yang telah digunakan dibuang ke tempat sampah medis. Mengambil kapas yang telah dibasahi dengan air matang atau DTT dengan gerakan vulva ke perineum. 1, 2, 3. Melakukan pemeriksaan dalam. Pastikan pembukaannya telah lengkap. Baik, pembukaannya telah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. Kemudian mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam klorin. Kemudian membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik ke dalam klorin 0,5%. Kemudian mengambil alat, dapat digunakan alat penghitung DJJ, bisa juga menggunakan stetoskop membran. Kemudian mendengarkan denyut jantung janin. Baik, DJJ yang didapatkan 120 sampai 160 kali per menit. Setelah itu memberitahukan kepada ibu, pembukaannya sudah lengkap, Bu. Apabila ibu silahkan menerang saat ada his. Baik, Bu. Kemudian meminta tolong keluarga agar menemani ibunya menerang. Di sini saya akan melakukan pimpinan dalam meneran. Ibu silahkan untuk jongkok atau senyaman mungkin, Bu. Posisi litotomi, kepalanya diangkat sedikit. Baik. Kemudian meletakkan handuk di perut ibu. Kemudian meletakkan kain bersih di sepertiga vulva. Setelah itu saya membuka tutup partus set. Kemudian memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan.
Sebelum melakukan semuanya harus mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan 6 langkah. Ibu silahkan meneran, Bu. Kemudian saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, kemudian saya memasang handuk di perut ibu. Kemudian saya melakukan perasat stanan. Kain yang dilipat sepertiga tadi saya tahan di bagian perineum ibu. Saya menahan kepala bayi, kemudian setelah kepala bayi keluar, saya menyeka mulut dan hidung. Menyeka mulut dan hidung dengan kasa steril. Setelah itu menunggu hingga kepala bayi selesai melakukan putaran paksi. Setelah melakukan putaran paksi, kemudian saya memegang kepala bayi secara biparental. Ibu silahkan meneran, Bu. Tenang saja, silahkan, Bu, meneran. Setelah badan dan dengan lahir, kemudian menyusuri bokong. Setelah itu memegang tungkai, kemudian melakukan penilaian selintas. Di sini bayinya telah menangis, kemudian dia bernapas tanpa kesulitan dan bergerak aktif. Kemudian mengeringkan tubuh bayi dari muka, kepala, bagian tubuh kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Kemudian mengganti handuk basah dengan handuk kering. Kemudian membiarkan bayi mengering di perut ibu. Setelah itu ibu di sini saya akan melakukan penyuntikan, ya, Bu. Sebelum itu memeriksa apakah masih ada kepala bayi di dalam uterus. Ternyata sudah tidak ada. Baik, Ibu, di sini saya akan menyuntikkan oksitosin agar uterus ibu berkontraksi dengan baik. Baik, setelah melakukan penyuntikan memakai oksitosin, fluid dibuang ke tempat sampah medis. Setelah itu tali pusat diklem. Kemudian tali pusat diklem di 3 cm di dekat perut bayi, pusat bayi. Kemudian mendorong isi tali pusat ke arah distal dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Oke, setelah itu mengikat tali pusat dengan benang DTT. Kemudian saya menyelimuti ibu dengan bayi. Kemudian saya memberikan topi agar tubuh bayi hangat. Setelah itu saya memindahkan. Setelah saya mengelem, menggunting dan memberikan benang di tempat guntingan, kemudian saya memindahkan klem ke dekat vulva yang berjarak 5-10 cm dari vulva. Kemudian menekan perut ibu, kemudian yang tangan satunya menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, menegangkan tali pusat dengan tangan kanan, jangan didorong. Melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial, plasenta terlepas. Ibu tolong mengerang, Bu, untuk mengeluarkan plasenta yang ada di uterus ibu.
Kemudian setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus, menggosok fundus, kemudian periksa bagian maternal dan bagian fetal, kemudian evaluasi apakah ada laserasi. Ternyata tidak ada laserasi. Kemudian memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan di pervaginam. Kemudian saya membiarkan bayi melakukan kontak kulit dengan ibu. Setelah itu saya melakukan penimbangan bayi, kemudian memberikan tetes mata bayi dan antibiotik. Setelah itu 1 jam pemberian vitamin, saya berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Kemudian ibu silahkan melanjutkan kontraksinya, Bu. Kemudian saya mencegah perdarahan pervaginam. Kemudian melanjutkan pemantauan kontraksi, kemudian mencegah perdarahan vaginam. Kemudian ibu silahkan melakukan masase ya, Bu. Setelah itu saya evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Di sini ibunya tidak banyak kehilangan darah. Kemudian saya memeriksa nadi ibu, nadinya dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu saya memeriksa keadaan bayi lagi, apakah bayinya bernafas atau tidak dengan baik, dan ternyata masih bernafas dengan baik. Kemudian menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin. Buka sarung tangan, tempatkan dalam larutan klorin. Kemudian buang bahan-bahan yang terkontaminasi, mulai dari fluid, oksitosin. Kemudian klem dimasukkan ke dalam larutan klorin untuk dilakukan DTT. Bapak silahkan berikan minum kepada ibu apabila ibu ingin minum. Kemudian saya memasukkan semua sarung tangan tadi. Kemudian saya melakukan cuci tangan dan saya melakukan dekontaminasi di ruangan. Baik, Bu, di sini saya telah melakukan prosedur APN. Alhamdulillah anak ibu telah selamat. Jaga kesehatan ya, Bu. Terima kasih banyak.